Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Farouk Hukum Pemprov Banten, Bapak Peraturan Perundangan dan seluruh tim di Hukum. Kemudian yang saya hormati narasumber dari PPHN yang hadir secara luring, dan tentu yang saya hormati Bapak Ibu komunitas IDIH seprovinsi Banten. Ini saya lihat hadir dari kabupaten dan kota ya, Provinsi Banten. Ini kelihatan dari bajunya Provinsi Banten. Tinggal yang kabupaten kota kayak bajunya belum. Kalau perlu dibagi aja, bisa kan dibagi? Itu jahit ya. Bagi tapi bayarnya sendiri, bayarnya belakangan biar lebih kompak. Ini saya juga belum bagian nih sama Pak Rabi. Jadi akan lebih semangat nih kalau apa namanya, bajunya baru, komunitas baru ya berkaitan dengan JDI. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita semua mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan agenda. Di samping tugas Bapak Ibu semua, kita akan membahas nih, mengevaluasi sekaligus melakukan langkah-langkah ke depan terkait dengan JDIH ya di Provinsi Banten, dan khususnya adalah di lingkungan instansi yang masing-masing, khususnya kabupaten kota. Kita patut bersyukur bahwa JDIH khususnya Pemprov Banten mendapatkan peringkat penilaian yang keempat nasional. yang keempat ya, empat secara nasional ya, dari 34 provinsi ya, kita nomor 4 ya, itu luar biasa lah. Tapi tentu kita harus sadari bahwa penilaian itu hanya ya itu bonus gitu ya, bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah bagaimana kita membangun sistem informasi dokumentasi hukum sehingga seluruh peraturan perundang-undangan di semua instansi ini bisa diakses secara mudah oleh segenap lapisan masyarakat. Jadi saya kira ada dua isu nih yang menurut saya relevan dan harus kita jawab, yaitu yang pertama adalah isu bagaimana peraturan perundang-undangan itu bersifat inklusif. Ya, lawannya inklusif adalah eksklusif. Kalau eksklusif berarti hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses informasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Kalau inklusif berarti kita berharap bahwa semua masyarakat, semua warga negara, apapun statusnya, apapun kondisinya, termasuk yang ke dalam kategori disabilitas, itu bisa mengakses seluas-luasnya terkait dengan informasi peraturan perundang-undangan yang ada di Provinsi Banten ya, termasuk yang lain-lain. Ya, oleh karena itu saya menyambut baik langkah-langkah dari JDIH di Provinsi Banten di Rogo, bahwa mulai hari ini dan ke depan kita akan bangun sebuah sistem informasi di mana orang yang warga negara kita yang tunanetra itu bisa mengakses. Ya, jadi ini sudah ada contohnya ini. Ramah disabilitas. Ya, bahkan ini sudah ada perdanya, Perda nomor 14 tahun 2019 tentang perlindungan penyandang disabilitas. Dan saya kira ini harus kita tindak lanjuti sehingga seluruh peraturan perundang-undangan itu bisa dikonversikan, bisa diterjemahkan ya ke dalam huruf braille. Ya, sehingga masyarakat kita yang masuk disabilitas tunanetra
itu bisa mengakses informasi hukum yang ada di Provinsi Banten. Jadi isu informasi yang inklusif ini harus kita kembangkan terus. Oleh karena itu, menurut saya tidak hanya berhenti di huruf braille, Ya. karena disabilitas itu kan banyak. Mungkin dia persoalan penglihatannya, persoalan pendengarannya, atau termasuk yang lain-lain. Ya. Jadi menurut saya ini perlu dicontoh dan perlu dikembangkan, khususnya oleh instansi-instansi lain yang ada di Provinsi Banten. Jadi saya berharap kabupaten kota juga mengambil langkah-langkah seperti ini sehingga kita bisa menjawab isu tentang bagaimana informasi hukum itu bersifat inklusif, jadi tidak eksklusif. Bapak Ibu yang sekalian, selanjutnya isu yang kedua, kita juga harus bisa menjawab terkait bagaimana informasi jaringan hukum ini, jaringan informasi dan dokumentasi hukum ini bisa diterima oleh semua kalangan melalui media-media yang berkembang saat ini. Jadi saat ini saya kira kita semua hidup dalam sebuah era informasi, di mana semua informasi itu bisa kita akses, bisa kita sebarluaskan secara masif, secara mudah ke semua kalangan. Termasuk cara mengemasnya. Harus kita kelola dengan rupa sehingga tidak bersifat kaku, tapi fleksibel, bisa diterima oleh termasuk yang generasi sekarang. Nah, ini apa konkretnya? Konkretnya adalah misalnya menggunakan yang namanya media sosial. Ya, banyak saya kira platform media sosial yang bisa kita pakai untuk mempromosikan bagaimana peraturan perundang-undang yang kita miliki itu bisa disebarluaskan. Jadi tantangan ke depan saya kira di komunitas JDIH, bagaimana sebuah peraturan perundang-undang yang berat, yang kita harus membacanya secara dengan konsentrasi, dengan pemikiran yang dalam dan lain sebagainya, itu dikemas ya menjadi sebuah informasi yang bisa diterima dengan lebih mudah. Saya nggak tahu caranya bagaimana, tapi menurut saya itu adalah tantangan kita saat ini. Jadi bagaimana kita menggunakan teknologi informasi yang ada untuk menjadi bagian dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang ada di kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira langkah-langkah ini sudah kita mulai, termasuk di Provinsi Banten kemarin sudah disusun ya Pergub tentang penggunaan media sosial ya dalam kegiatan atau aktivitas pemerintahan di setiap instansi pemerintahan ya, baik di OPD maupun di kita di Biro Hukum ya. Sehingga itu menjadi landasan bagi kita untuk membangun sebuah informasi yang bisa diakses, bisa ditampilkan melalui platform-platform media sosial yang saat ini menjadi bagian yang tidak terelakkan dari kehidupan kita masing-masing. Jadi kita secara bertahap saya kira mulai menjawab berbagai isu tersebut, dan saya kira isu yang dua hal tadi, bagaimana JDIH itu bersifat inklusif dan bagaimana JDIH itu bisa diakses secara kekinian ya berdasarkan platform media sosial yang ada saat ini. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan forum hari ini silakan itu dipakai untuk saling bertukar informasi, untuk saling memberikan best practice dari instansi masing-masing, sehingga JDIH betul-betul pada akhirnya adalah bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Dan untuk mengawali acara hari ini, baiklah sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.